Kamu pasti sudah pernah melihat si orange ini kan? Karena akhir-akhir ini lagi banyak banget lakunya. Kalau nggak salah dia juga sudah memuncaki klasemen untuk kategori kabel data Type-C terlaris. Sudah ada 28,2 ribu penilaian. Wow. Jadi bukan koleksi terlaris namanya kalau kita nggak ngebahas kabel data yang saat ini menjadi kabel data tipe C terlaris di Indonesia. Jadi let's go, kita bahas bareng-bareng apa sih keunggulan kabel ini dan kenapa banyak banget orang yang nyari ini. Apakah benar sesuai dengan deskripsi yang ditulis di sana? Mari kita cari tahu bersama-sama. Selamat datang di koleksi terlaris. Hari ini kita akan ngebahas satu buah kabel yang saat ini menjadi kabel terlaris di Shopee ya. Brandnya tidak diketahui, tapi rata-rata toko yang jual ini tuh sudah laku ribuan pieces. Kalau kita lihat di tokonya, dia tuh cukup lengkap mulai dari tipe C, micro, sampai lightning tuh ada. Jadi daripada penasaran, mari kita cek build quality-nya terlebih dahulu. Di bagian ujungnya yang sangat mencolok banget ya, ini tuh terbuat dari metal. Coba dengarkan. Dan ini yang membuat dia itu beda dari kabel-kabel data pada umumnya. Karena ini juga baru pertama kali saya menemukan kabel data dengan ujung metal. Mungkin dibuat begini agar terkesan lebih awet dan lebih kuat. Dan di bagian kabelnya sini, kalau yang biasa kita lihat kabel data itu kan ujungnya itu kalau nggak nilon braided ya PVC kayak gitu kan. Cuman ini di deskripsinya tertulis bahwa terbuat dari silikon cair. Jadi silikon cair tuh kayak gini ya. Mirip dengan PVC, cuman dia lebih lembut kalau ditekan. Kalau yang PVC itu kayak gimana sih? PVC itu begini. Ini yang PVC. Kalau PVC itu modelan seperti ini. Nah, ini memang lebih kecil dan kalau dipencet juga lebih katos atau lebih keras. Cuman kalau yang ini kesannya kayak selang. Dia lebih lembut kalau ditekan dan kalau ditarik agak melar dikit. Kemudian dia juga dilengkapi dengan tali strap pengaman seperti sabuk kayak gini. Jadi ini mungkin dipakai kalau nanti kabelnya dirapikan. Dia bisa dipasang kayak gini supaya lebih aman dan lebih rapi kabelnya. Nah, begini jadinya. Idenya bagus sih, saya suka. Untuk panjangnya sendiri dia kisaran di 1 meter ya. Dan kalau kita cek spesifikasinya, katanya dia tuh support sampai 120 watt. Wow. Saya sih nggak begitu yakin dengan harganya yang cuman segitu. Harganya berapa nanti kita spill di belakangnya. Kemudian juga dilengkapi dengan lampu indikator di sebelah sini yang kecil warna hitam ini. Ini adalah lampu indikator. Jadi waktu dicolokkan dia akan menyala. Jadi daripada penasaran langsung kita cobain aja kali ya. Ini dia pakai tipe A sama tipe C. Kita cari adapter dulu. Baiklah, di sini saya sudah punya adapter dari Anker yang seharusnya ini support fast charging ya. Kita coba colokkan apakah dia benar berfungsi. Sekalian nanti kita akan juga cobain di beberapa alat yang kita punya. Ini ada kipas dan beberapa alat lainnya. Juga kita tes di handphone. Apakah kabel murah dan terlaris ini benar-benar berfungsi dan sesuai dengan deskripsinya? Mari kita cari tahu ya. Pertama kita akan coba pakai adapter dari Anker terlebih dahulu ya. Nanti baru kita coba pakai adapter yang dari Oppo. Ini sudah kita colokkan dan dia sudah menyala warna biru di sini. Pertama kita cobain ke kipas terlebih dahulu. Ini adalah fan cooler untuk handphone. Kita coba colokkan. Ya, dia berfungsi sebagaimana mestinya ya. Sekarang kita coba speednya apakah normal. Oke, masih normal. Sekarang kita ganti lagi. Kita coba buat ngecas mikrofon. Yap, dia juga berfungsi dengan baik. Bisa dilihat di sini, dia sudah naik. Oke, pakai ngecas mikrofon bisa. Lanjut lagi, kita pakai buat ngecas headphone. Oke, menyala ya, berarti dia ngecas. Headphone bisa. Nah, sekarang kita pakai buat ngecas ini nih. Face tracking tripod. Ini kita cas di sini, apakah dia juga bisa masuk? Ya, kita lihat bagian depan dia sudah berkedip, berarti dia masuk untuk pengecasannya. Oke, bisa. Sekarang kita coba di handphone. Meskipun ini tidak saya sarankan ya, karena melihat dari harganya, sepertinya agak riskan kalau kita nyobain ini di handphone. Jadi kamu nggak usah nyobain, saya aja yang nyobain. Kalau Oppo biasanya kan dia ada logo Superfook untuk fast chargingnya. Apakah bisa pakai ini? Seharusnya nggak bisa banget sih. Kenapa? Karena ya kemungkinan besar karena Superfook itu ya harus kabel Oppo dan adapter Oppo. Ini kan nggak ada yang Oppo. Adapter pakai Anker, kabel pakai unknown, nggak tahu. Tapi kita coba tes saja apakah masuk pengecasannya dan apakah Superfooknya nyala. Oke,
masuk ya. Masuk, tapi SuperVOOC-nya nggak nyala sesuai dengan dugaan. Ya memang wajar sih, karena SuperVOOC itu dibuat agar aksesoris dari Oppo sendiri dia laku. Tapi yang pasti ini masuk ya untuk pengecasannya. Sekarang kita coba tes saja menggunakan adapter dari Oppo, apakah SuperVOOC-nya bisa nyala. Oke, kita tes pakai adapter SuperVOOC dari Oppo. Ini sudah nyala, warna biru. Sekarang kita colokkan ke sini. Apakah masuk? Ya, pengecasannya masuk. Dan SuperVOOC-nya nggak nyala sesuai dengan dugaan. Tapi bagaimana kalau kita coba ini di HP tipe lain? Apakah fast charging-nya bisa hidup? Kita coba di HP Android selanjutnya ya. Di sini kita sudah punya itel RS dan adapter orinya dari itel juga. Kita cobain sekarang menggunakan kabel ini, apakah fast charging dari itel ini bisa nyala. Kita colokkan ke sini. Sekarang kita colokkan ke listrik. Oke, sudah nyala ya warna biru di kabelnya. Sekarang kita hubungkan ke sini, apakah nyala fast chargingnya? Oke, nyala bos. Ada tulisannya power charge, bisa lihat di sini. Ini kalau fast charge-nya mati, dia nggak ada tulisan power charge-nya. Dan ini kalau kita lihat power charge-nya hidup. Agak sedikit kaget melihat harganya yang cuma segitu ya. Kok bisa? Kok bisa? Akhir-akhir ini memang produk dari negeri seberang memang agak mind blowing ya. Terutama di bagian harga dan fungsinya. Kita coba lagi. Ini mengisi daya, kemudian power charge-nya hidup. Jadi kalau dia cuma mengisi daya berarti dia nggak fast charging. Tapi karena ada tulisan power charge berarti fast chargingnya dia hidup. Oke, di itel bisa, di Oppo nggak bisa karena dia harus menggunakan aksesoris orinya yang dari Oppo. Tapi apakah saya menyarankan ini digunakan untuk ngecas HP? Kalau melihat dari harganya ya, kalau kamu nggak terpaksa sih mending jangan. Karena kabel ini masih banyak banget kegunaannya selain untuk ngecas HP. Seperti ya buat ngecas headset kayak gini dan peralatan-peralatan Type-C kita lainnya lah. Ya kayak kabel-kabel buat ini, buat ngecas dispenser dan lain-lain. Jadi dengan harga masih di bawah Rp15.000, saya rasa kabel ini sangat worth it banget dan bisa banget dijadikan alternatif pilihan pada saat kamu perlu kabel Type-C untuk ngecas peralatan elektronik yang ada di rumah selain buat ngecas HP. Tapi kalau pas terpaksa nggak ada kabel Type-C lain, dicoba sesekali juga saya rasa nggak apa-apa sih. Cuman ya risiko kamu tanggung sendiri ya. Tapi yang pasti kabel ini masih banyak banget kegunaannya selain buat ngecas HP. Setuju? Jadi buat kamu yang lagi butuh kabel Type-C, silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini untuk mendapatkan barang yang sama seperti yang kita coba di video kali ini ya. Kalau kamu belanja di toko lain, saya nggak bisa jamin barangnya sama dengan yang kita coba di sini. Jadi silahkan beli melalui link yang ada di deskripsi supaya dapat barang yang sama seperti yang kita tes, dan kamu juga bisa membantu kita untuk membuat video-video review seperti ini lagi ke depannya. Kalau mau saya thank you, tinggal subscribe channelnya dan like kontennya. Jumpa lagi di video review selanjutnya. Dadah.